Shalom, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Apa kabar? Selamat berjumpa di Alpetra Ministry Channel. Jika Anda berkenan, mari dukung kami melalui doa, subscribe, jangan lupa juga tekan loncengnya, dan sebarkan channel ini. Kami berharap melalui penyebaran channel ini nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih karena sudah mendukung kami. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Salam sahabat Alpetra Ministry. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Sahabat Alpetra, hari ini kita mendapatkan tamu yang istimewa. Kita akan bahas sesuatu yang istimewa juga. Kita sudah bersama dengan Pak Pendeta Heri Sihalo. Salam sahabat Alpetra, kita jumpa lagi, senang bersama-sama lagi. Hari ini tentu dengan tema yang menarik yang kita akan bicarakan bersama. Sehat selalu, Ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saya ingin bertanya nih Bang, di dalam iman kekristenan ada nggak sih Bang tradisi puasa itu Bang? Ada, iya. Untuk sekarang ini memang berbeda dengan saat dulu di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama pun apabila ada waktu dan musimnya dia akan berpuasa. Sekarang kalau mau berpuasa pun silakan ya, atau dia sudah persiapkan. Tapi umumnya di iman Kristen puasa memang karena memang dia sedang bergumul ya, karena dia sedang berupaya untuk mendapatkan apa yang menjadi harapannya atau keinginannya. Tapi bukan pamer juga ya, pamer bahwa dia sedang melakukan rutin ritualnya, tapi memang karena kebetulan dia sedang melakukan pergumulan dan menundukkan diri kepada Tuhan. Saya kira begitu di Kristen ya. Oh ya, berarti tradisi puasa di kekristenan kalau dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru itu jauh juga ya Bang Ya, ya? mereka mungkin ada setahun sekali rutin wajib ya. Kalau kita ya silakan saja mau kapanpun ya, timingnya atau waktunya silakan ya. Yang mereka harus siapkan ya, karena berpuasa bisa tidak, bisa iya ya. Kalau dalam perjanjian lama mungkin juga rutin, mungkin ya seperti itu. Kalau dulu mungkin diwajibkan, kalau sekarang memang tidak diwajibkan ya Bang ya. Karena Tapi untuk masuk ke dalam peribadatan ya, khususnya untuk mengaku dosa harus puasa dulu ya, atau menyucikan dirinya dari hal yang rutinitas dia harus berpuasa dulu. Mungkin juga wajib juga ya dulu ya. Tapi kesininya ya silakan saja. Ya. karena kalau sekarang ini kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, semua yang sifatnya tradisi mungkin sudah tidak diwajibkan lagi kan? Iya. Bahkan Tuhan Yesus di Matius pasal 6 ayat 16-17 tentang hal puasa, yaitu ketulusannya, kesungguhannya ya, tidak ditampilkan supaya orang melihat. Bahkan Yesus bilang, cuci muka dengan air, bahkan minyak, supaya jangan orang melihat kamu sedang berpuasa, melakukan peribadatan itu, sedang berpuasa. Artinya mungkin puasa dalam konteks kekristenan sekarang ajang pamer ya, atau mungkin ingin melihat dia dekat dengan Tuhan. Seharusnya tidak mengambil porsi kemuliaan yang seharusnya dia melakukan ritualitasnya untuk Tuhan, tapi dia geser untuk dirinya kemuliaan itu, seperti itu, Fitri ya. Nah, kalau begitu Bang, gambaran sebenarnya dari inti dari puasa itu dalam kekristenan, dalam iman kekristenan itu seperti apa sih Bang? Ya, jadi memang di dalam
iman Kristen, puasa itu kita lihat dari contoh-contoh di dalam Alkitab ya. Tadi saya menyebut ada upaya untuk pertobatan sehingga dia menyesali dirinya ya. Upaya untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan sehingga dia tidak bergantung pada yang lainnya, hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya tidak makan, tidak minum ya. Puasa yang Tuhan Yesus lakukan sebelum dia pelayanan di Matius pasal 4, 40 hari. Musa juga puasa 40 hari sebelum dia mendapatkan hukum-hukum Tuhan ya. Begitu juga orang-orang Yahudi ketika ingin dimusnahkan oleh Haman ya, lalu mereka berpuasa 3 hari ya, supaya Tuhan berkarya dan betul terjadi. Nah, saya melihat di sini kalau dalam puasa dalam konteks iman Kristen memang bukan dari ritualnya ya atau menjadi prioritas utama, tapi bagaimana hidupnya ditaruhkan untuk Tuhan ya, dan tidak menyangkut makan minum. Puasa gadget ya, HP ya, dia harus bertahan 1 kali 24 jam tidak menggunakan HP. Siapa tahan ya seperti itu, dia harus melihat WA, membalasnya atau media sosial lain dia harus tamatkan, dan bahkan dia akan operasionalkan itu. Nah, itu sebabnya puasa tidak menyangkut makan minum saja, tapi apa yang menjadi tradisi, keinginan kesehariannya dia gantikan untuk bersekutu, untuk beribadah kepada Tuhan, bahkan tidak makan, tidak minum. Ya, mungkin kalau pokok bukan hanya makan dan minum ya, apa yang jadi tradisinya saja dia gantikan untuk Tuhan sebagai pengabdian, sebagai pengkultusan kepada Tuhan, dan sebagai rasa bergantung ya. Nah, dia selama berpuasa bergantung nggak kepada Tuhan? Kalau memang dia bergantung, itu bukti dia sedang bergumul dengan harapan supaya Tuhan memberikan kepada dia jalan keluar ya, kelepasan ya, dan juga ekspektasinya dari harapan itu dia ingin A, ingin B, ingin C ya, harapan-harapannya. Saya kira begitu ya. Mungkin seperti kata Daud ya, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan. Betul, iya. Puasanya seperti itu ya, iya, daripada 1000 hari di tempat lain. Iya. Jadi Daud mengungkapkan puasanya adalah keinginan dia, motivasinya dia, fokusnya dia hanya bersama Tuhan walaupun 1 hari gitu. Iya, betul. Mungkin di situ kali ya Bang, lebih tepatnya mungkinnya. Iya, dia tidak pikir makan, dia tidak pikir minum, dia tidak pikir lain, dia pikir kenyamanan dengan Tuhan. Ya, dia pikir kedekatan dengan Tuhan. Dia pikir bahwa hubungan dengan Tuhan selalu waktu demi waktu. Bahkan dalam perjanjian baru tidak harus masuk ke dalam bait Allah atau berhadapan dengan imam, tapi kita sendiri sebagai umat pilihan, imamat rajani ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Karena directnya itu atau hubungan langsungnya itu Yesus menjadi mediator kepada Bapa atau kepada Allah, dan kita sudah dilayakkan, nggak lagi harus ke imam, nggak lagi harus ke paus, nggak lagi harus ke pendeta ya, kita bisa berdoa sendiri. Begitu juga dalam berpuasa, kita bergumul sendiri Fitri pada Tuhan. Kita belajar menaklukkan untuk bergantung kepada Tuhan, tidak kepada apa yang ada di sekitar kita, orang lain dan lain sebagainya ya, untuk di dalam pergumulan kita. Jadi apakah puasa itu bagian dari pergumulan? Iya. Apakah puasa itu boleh? Iya. Ya. Secara medik bagus dong, tidak makan, tidak minum dalam jangka sekian waktu supaya itu mengatur detox ya, racun apa keluar. Tapi secara religius, secara rohani, secara spiritual mendekatkan diri ya, gitu ya, untuk berharap, bergantung kepada Tuhan Yesus ya. Jadi kalau kita melihat contoh-contoh di dalam Alkitab, bahkan orang-orang di luar Israel pun melakukan puasa ya, dengan
budayanya. Dengan budayanya ya, sebelum Israel menjadi negeri atau bangsa pilihan, tradisi puasa itu sudah ada di bangsa-bangsa kuno ya, sampai kepada Israel ya, tradisi Musa, tradisi Esther dan bangsa Yahudinya, tradisi Raja Yosafat waktu ingin dikepung ya oleh Moab dan bangsa Amon. Raja Yosafat mengajak para rakyat untuk berpuasa ya, dan lain sebagainya. Bahkan di era sekarang ya sudah melakukan tradisi itu. Hanya saja mungkin image, cara pandang, esensinya beda-beda ya. Kalau bagi umat Kristen, tadi saya sudah sebut ya Pit ya, puasa itu tidak menyangkut makan minum saja yang dipuasakan, tapi bisa juga puasa gadget, puasa nonton, puasa ngomong kasar ya, yang nanti terkikis, terlatih menjadi tidak kasar lagi ngomongnya, kata sia-sia, Pak. Kata sia-sia ya Pit ya, seperti itu. Nah, jadi akhirnya itu bisa terkendali karena kan bergantung terus. Manfaatnya ya, manfaatnya dia nanti terbiasa. Ingin berkata kotor, ingat Tuhan. Ingin berkata tidak enak, ingat Tuhan. Lalu ingin melakukan kegiatan sehari-hari, tapi dengan melihat HP terus ya, terus ingat Tuhan. Oh, waktunya berdoa ya, karena melatih ibadah puasa, selain juga secara medis mengobati ya, mengeluarkan detok dan racun-racun, secara spiritual juga melatih ya, supaya kita mengingat Tuhan, bergantung dan juga mengasihi sesama kita ya. Mereka melihat model kita, ih kok puasamu unik sekali ya, nggak ditentukan berdasarkan setahun sekali waktunya, sudutnya atau apa caranya ya. Ya dokter bahkan sebelum operasi ini disuruh puasa nggak? Ya betul, puasa minimal 10 jam. Nah 10 jam ya minimal kan. Ya dari segi medis memang baik, begitu juga terkait dengan spiritual kita kepada Tuhan, begitu ya. Jadi memang puasa ini kalau dilihat manfaatnya baik secara jasmani maupun rohani besar ya Bang ya manfaatnya. Betul. Iya. Apalagi kesehatan mental kita juga bisa dari puasa ini juga bisa dikondisikan menjadi lebih sehat ya Bang ya. Iya, betul. Lalu hubungan kita dengan Tuhan juga kembali pulih. Memang kita sudah dipulihkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Tapi untuk iman kita harus mengerjakan, keselamatan itu terus dikerjakan. Jadi manfaat puasa kalau di kekristenan memang nggak wajib, tapi kita sendiri yang punya beban untuk itu. Apalagi kalau dalam masa pergumulan mungkin ya Bang ya. Ya jadi baik. Lebih dari itu gimana nih Bang? Apakah Abang punya pengalaman tentang puasa nih? Iya, dulu waktu saya sebelum masuk seminari ya atau sekolah tinggi teologi, saya sering berpuasa ya. Lalu setelah saya masuk seminari ya, di tempat kita dulu pernah studi itu juga ada jam-jam puasa ya, seperti itu. Nah, tadi saya sudah sebutkan manfaatnya ya, secara kesehatan tentu dan juga bermanfaat dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan ya. Tapi ada yang menarik dari pengalaman saya berpuasa ya, waktu saya sudah masuk seminari atau sekolah tinggi teologi. Di situ dimanfaatkan untuk belajar Alkitab, kitab suci ya. Jadi yang seharusnya waktu makan pagi, waktu makan siang, waktu makan malam nanti dulu fokus untuk bergumul, yaitu dengan Bible study ya. Ya ada waktu makannya ada ya, yaitu makan malam, siang dan pagi tidak ya. Tapi kita juga bisa tentukan sendiri kapan kita harus beristirahat, kapan kita harus makan ya, minum, kapan kita harus kembali menaikkan doa-doa kita, membaca Alkitab dan eksplor di dalamnya ya, dan lalu memanjatkan harapan-harapan kita ya. Ada pujian, ada pengagungan di sana ada ya. Namanya juga kita puasa, belajar bergantung lewat pujian kepada Tuhan, doa kepada Tuhan, Bible study kepada Tuhan ya. Tidak
kepada yang larut keseharian kita ya, aktivitas kita ya. Itu sebabnya perlu ada waktu untuk cuti bagi mereka pengerja ya, atau office hour ya, atau pekerja sebagai karir, perlu ada waktu cuti untuk berpuasa. Karena berpuasa itu jangan disamakan dengan pekerjaan sehari-hari ya. Mana waktu untuk bergumulnya, mana waktu untuk studi. Karena puasa tidak bisa menyucikan, Fitri. Puasa tidak bisa menebus dosa. Ritual puasa tidak pernah membersihkan dosa dirinya, tidak bisa. Puasa hanya sebagai alat. Bahkan tidak berpuasa pun kita bisa dekat dengan Tuhan, kan? Betul. Kalau dia mau komitmen, kalau dia mau konsisten, betul nggak? Ya, misalnya Fitri nih berpuasa, ya, atau Fitri berdoa kepada Tuhan tanpa berpuasa, sama nggak dekatnya dengan orang yang berpuasa? Itu berbeda sekali. Kenapa berbeda? Karena kalau dengan berdoa, hanya berpuasa saja ya, kita berarti hanya mengendalikan hawa nafsu yang istilah hanya makan dan minum saja. Tapi kalau kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, kita fokusnya hanya kepada Tuhan, rasa lapar itu bukan hal yang utama lagi gitu kan. Digantikan dengan rasa ingin terus di situ, ingin terus dekat dengan Tuhan. Nah, jadi memang berpuasa, berdoa dan berpuasa itu memang satu rangkaian sebenarnya, Bang. Kan? Kalau hanya berpuasa saja mungkin kurang ada manfaatnya ya. Kita hanya punya dapat manfaat secara jasmani kan. Mungkin kesehatan kita bertambah bugar gitu. Tapi manfaat rohaninya, kedekatan kita dengan Tuhan nggak terasa kalau kita nggak berdoa, hanya berpuasa saja gitu. Jadi tidak lengkap. Betul, berpuasa tanpa dia berdoa, bergumul, dan di dalamnya dia memanjatkan apa harapannya, bahkan melakukan explore terhadap Alkitab untuk menguatkan imannya. Kan berpuasa itu kalau memang tujuannya meneguhkan iman, dia explore dong Alkitab, Bible study ya, membaca ya, dan juga di sana dia mengagungkan Tuhan dan lain sebagainya. Menurut Fitri, kalau memang puasa itu, apakah betul harus kita meluangkan waktu untuk Tuhan? Kita sepenuhnya meluangkan waktu. Sepenuhnya? Sepenuhnya. Iya. Kalau memang lepaskan rutinitas kita. Iya, kita kegiatan, aktivitas. Aktivitas kita. Jadi perlu cuti nggak? Itu wajib. Wajib. Ya. Kadang-kadang saya kalau puasa memang kalau lagi libur sekolah ya, libur mengajar gitu, ada waktu libur kita, saya untuk menyegarkan rohani saya gitu kan, saya berpuasa. Cuma memang puasanya berbeda dengan karena beberapa teman ya tanya gitu kan, Bu, gimana sih puasa orang Kristen? Nah ini yang kadang saya ingin tanyakan juga sama Abang. Jadi mereka bilang, Bu, kan puasa orang Kristen tuh banyak jenisnya. Ada puasa Tuhan Yesus, ada puasa Daniel, ada puasa Esther, ada puasa Musa, ada puasa Daud gitu kan. Menurut Ibu mana yang istilahnya bagus lah gitu untuk saya. Nah, puasa Fitri, namanya puasa Fitri. Jadi menurut Abang, kalau kita kembali lagi dengan jenis-jenis puasa yang bukan paling bagus ya, mendekati yang biasa mungkin Abang bisa lakukan, ini pengalaman Abang ya. Puasa yang mana sih yang pernah Abang jalani? Kalau saya tidak dari tokohnya ya, saya tadi menyebutnya bahwa puasa yang menurut Alkitab buat saya adalah cuci mukamu dengan minyak atau dengan air lah. Artinya jangan dilihat orang. Saya nggak mau orang lihat saya puasa. Apalagi puasa saya tidak menyangkut makan minum saja. Betul, puasa dari kata inah, dari kata zot dalam Ibrani atau nesti dalam bahasa Yunani berarti makan minum. Tidak makan dan tidak minum ya. Tapi ada makna kedua, yaitu untuk pertobatan, untuk penyesalan.
Apakah untuk penyesalan dan pertobatan menyangkut makan dan minum saja? Nah, dalam perjanjian baru dikatakan tidak begitu. Di dalam perjanjian baru, khususnya Matius pasal yang kelima itu, bukan yang hal lahiriah yang ditunjukkan, tapi yang menyangkut kebenaran batin. Nah, itu di sana memakai kata diakusune atau diakusun, ya, yang berarti bahwa orang yang di dalam Yesus harus menampilkan ketulusan kesungguhannya dalam setiap ritual peribadatan, bukan simbolnya, bukan materialnya ditampilkan, ya, misalnya kaki dian, mesbah, ya, bukan lagi. Yesus sudah tidak memakai itu lagi, baik Allah sudah dibelah, ya, gorden sudah dirobek dan lain sebagainya, tidak, tapi kebenaran hati, yaitu hakikatnya, ritualnya. Puasa bukan makan minum, ya. Apakah dengan kita menjalankan ritual tidak meninggalkan makan dan minum, lalu hubungan kita dengan Tuhan terganjal? Tidak begitu. Tapi dulu di perjanjian lama iya, harus dengan Maha Kudus, ruang kudus dilalui sampai altar yang pertama, ya. Tidak, karena di dalam iman Kristen yang penting adalah ketulusan dan kesungguhannya dia melakukan ritual atau peribadatan kepada Tuhan, ya. Tidak dengan makan minum saja, ya. Oke, silakan, tapi konsisten dong. Lu tinggalkan dong pekerjaannya, cuti kek, betul ya? Iya. Ya, seperti itu. Fight dengan Tuhan. Fight ini bergumul, ya. Bukan berarti fight berantem dengan Tuhan, gelut. Tapi bergumul dengan Tuhan. Tuhan, saya minta ini, ya. Saya nggak pikir makan, saya nggak pikir minum, saya nggak pikir gadget, saya nggak pikir nonton, saya nggak pikir hangout, saya nggak pikir ke mall, saya nggak pikir itu. Saya bergumul dengan Tuhan. Sampai bukti saya bergumul, saya menanggalkan dulu semuanya itu. Kedagingan, ya. Niat mata, tubuh, fisik, dan lain sebagainya, nafsu, ya, disingkirkan dulu. Ya, nah, tapi kan masih ada orang yang berkeyakinan karena tradisi yang lama, yang usang itu, bahwa berpuasa itu harus tidak makan, tidak minum, ya, seperti itu. Bahkan tradisi orang Yahudi, taruh debu, ya, abu, dan lain sebagainya. Ya, silakan saja, tapi Tuhan nggak lihat itu, cuci mukanya. Ya, dalam pasal 6, ya, Matius ayat 16-18, cuci mukamu, jangan curi kemuliaan Tuhan. Masuk dalam iya, seperti itu. Doa, ya. Ada tanda bahwa engkau berpuasa, lemes. Iya. Ada tanda bahwa engkau murung, ya, karena lapar. Iya, muram, terus perut bunyi, terus ngomongnya lemes. Cuci mukamu dengan minyak biar segar. Ya, artinya jangan tunjukkan, ya. Nah, dalam iman Kristen yang penting kebatinan hati, ya. Kalau memang kita berpuasa, tetap eksis dong, ya. Seperti itu. Bahkan jangan dilihat orang lain, makanya perlu cuti. Kalau yang punya pekerjaan kayak Fitri sebagai guru, kan, atau siapapun sebagai karir, ya, dia harus cuti, ya. Bahkan kalau selain cuti, ada nggak waktu hari khusus, ya? Emang puasa nggak boleh 1 jam, 2 jam, ya? Enggak, Pak, harus 24 jam. Silakan kalau mampu, ya. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa dengan berpuasa selain tidak ditentukan waktu, tidak juga menyangkut makan minum, ya, tapi betul-betul orang lain tidak melihat dia sedang fight di situ pada Tuhan, begitu, ya, gitu. Wah, seru sekali ya sahabat Alpetra, ya. Perbincangan kita tentang puasa. Jadi begitu sahabat Alpetra, puasa di iman Kristen adalah puasa yang menyangkut hubungan kita dengan Tuhan. Dalam iman Kristen, puasa seharusnya dia menjaga relasi dan hubungan Tuhan. Puasa betul sebagai media untuk menumbuh kembangkan. Tapi apakah dengan puasa di sana kamu mencuri kemuliaan Tuhan, pura-pura muka muram, pura-pura rasa kelaparan atau kemunafikan dan lain sebagainya? Tidak demikian, ya. Puasa dalam iman Kristen seharusnya menumbuh kembangkan kemajuan iman seseorang yang percaya kepada
Kristus. Kalau memang dia punya pekerjaan keseharian, sibuknya minta ampun, dia cuti. Bagaimana dia dapat menggunakan waktu sebaiknya untuk bertumbuh dengan eksplor firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, dan lain sebagainya. Bahkan dengan berpuasa dia mengajak teman-teman seiman untuk mengasihi sesamanya yang sedang terlantar, ya, atau berdoa untuk negeri ini supaya tidak terjadi chaos, ya, lewat puasa. Tapi kalau hanya puasa ditentukan waktu yang hanya disibukkan dengan cara-cara yang menjadi tradisi, yaitu hanya sebagai puasa saja, ya, atau lewat saja, atau hanya tradisi agamawi. Itu yang dibilang oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-6, cuci mukamu, ya, atau cuci mukamu dengan minyak atau air, ya, karena di sana kemunafikan yang ada. Ya, lebih baik tidak berpuasa, ya, sama sekali, atau lebih baik dia, apa bedanya dengan orang yang kafir di sudut-sudut jalan, dia berdoa teriak-teriak supaya pamer, ya, atau dia berdoa supaya didengar orang bahwa dia adalah Farisi, orang beribadah, ya, seperti itu. Nah, dalam iman Kristen kita lihat bahwa sesungguhnya puasa sebagai bergantung kepada Tuhan dan semakin dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan ada hasilnya, ada manfaatnya. Dia tidak lagi berlaku kepada kehidupan yang lama lagi, ya, kepada hawa nafsu, kepada perilaku, dan juga ucapan-ucapan yang tidak bernilai. Berganti seharusnya, karena dia sudah menjadi yang baru, ya. Jadi tidak sekedar bulannya, oh ini bulan puasa, jadi tidak sekedar waktunya, oh dari gereja diumumkan seminggu sekali kita berpuasa. Tidak, dalam iman Kristen ada puasa dia ikuti dan ada perubahan. Saya kira begitu, ya. Baik, begitu sahabat Alpetra, kita akan akhiri perbincangan kita. Sampai jumpa di bahasan-bahasan yang lebih seru lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Alpetra, apabila dari pemirsa atau sahabat Alpetra yang menyaksikan tayangan kami ini tentang puasa dalam iman Kristen dan masih bergumul dan ada hal yang tertinggal, silakan komentar di bawah ini dan memberikan kritiknya, ya, dan masukannya kepada sahabat Alpetra dan kepada kami supaya nanti kami akan membalasnya. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.